Halo Sobat Bisnis, apa yang ada dalam pandangan kalian kalau mendengar kata jamu? Pahit, nggak enak, atau susah didapatnya? Nah, saya sekarang berkesempatan untuk mengunjungi kafe jamu yang unik banget, yang nanti bakal merubah pandangan kalian tentang jamu. Penasaran seperti apa? Yuk ikuti saya. Acaraki Cafe hadir sejak pertengahan 2018 di kawasan Kota Tua, Jakarta. Keunikan dari cara baru dengan teknik manual brew dalam menikmati jamu menjadi daya tarik yang ditawarkan. Halo Sobat Bisnis, kali ini saya berkesempatan bertemu dengan founder Acaraki, yaitu jamu yang dikemasnya kekinian nih. Penasaran seperti apa? Yuk kita ngobrol sama foundernya, Pak Joni Yuwono. Halo Pak Joni. Halo, selamat siang. Siang. Nah ini Pak, kita mau ngobrol tentang Acaraki. Jadi sebenarnya awal mulanya ada ide bisnis Acaraki ini dari mana nih Pak? Boleh diceritakan mungkin? Kafe kita juga baru buka tahun lalu, lebaran tahun lalu, selesai lebaran tahun lalu kita buka, itu pun tapi riset sudah mulai 4-5 tahun yang lalu. Jadi lewat survei tersebut, lalu kita mulai riset, baca-baca buku dan mengeksplorasi, melihat bahwa seperti cerita aku, ternyata kopi pun ada teknik apresiasinya. Kenapa tidak jamu? Lalu kita juga melihat secara tradisional dulu, kopi, buah kopi, ambil bijinya lalu dikeringkan lalu dioseng, setelah oseng lalu ditumbuk pakai alu lesung untuk dihancurkan, terus digodok di perapian, seperti zaman koboi, di perapian lalu tunggu ampasnya turun, baru dicentong pakai gelas metal, minum, ya. Itu tradisional. Prosesnya sama seperti beras kencur, kunyit asam ataupun pembuatan jamu-jamu yang lainnya, digodok. Dari sana kopi berevolusi, memakai teknik-teknik dan alat-alat yang berbeda-beda. Kenapa tidak jamu? Acaraki menggunakan teknik penyajian jamu yang biasa digunakan dalam meracik kopi, seperti teknik pour over memakai alat V60. Bahan-bahan yang digunakan juga khusus didatangkan dari petani langsung. Kita sebisa mungkin kita berusaha mendapatkan bahan langsung dari petaninya. Tujuannya apa? Supaya integritas bahan bisa dijaga. Untuk mengetahui bahwa pakai pupuknya pupuk apa sih, airnya seperti bagaimana sih, penanamannya seperti apa, apakah ada kimia lainnya. Jadi ini yang kita ingin coba kuatkan. Ya. Di menu kita bagi dua, yaitu versi yang serius sama versi yang happy. Versi yang serius itu murni tanpa gula, tanpa tambahan lainnya. Jadi ya beras kencur ya beras sama kencur. Diseduh dengan teknik yang berbeda akan menghasilkan cita rasa yang berbeda. Dari tahun lalu apa sih strategi pemasaran yang dijalankan oleh Acaraki sendiri? Dari Instagram, dan ya positifnya juga cukup kaget ya, lewat Instagram word of mouth mulai berkembang. Dan walaupun dari mulut ke mulut ya. Walaupun kita cukup tersembunyi, tapi ya bisa orang-orang pada datang. Datang. Biasanya yang datang ke sini tuh yang kayak gimana sih pelanggannya? Anak muda pas weekend atau pas pulang kerja atau gimana nih? Pas ramenya pas kapan? Weekend rame. Weekend paling rame. Saya itu turis-turis asing juga datang. Kota Tua kan. Iya, karena di kawasan datang. Ya, dan ya anak-anak muda, dan cenderung yang positif adalah cenderung karena di sini kita memfokuskan untuk memberikan pengalaman yang terbaik bagi para pelanggan kita. Jadi cenderung pelanggan yang sudah pernah ke sini balik lagi dan membawa teman-teman mereka yang lainnya. Ya. Kedepan, Acaraki berharap jamu semakin dikenal luas dengan teknik apresiasi dan cara menikmati yang beragam. Ini cara menikmatinya seperti apa nih? Mirip seperti affogato, jadi silakan ini shot kunyit beras kencur dituangkan. Oh, dituangkan ke sini? Dituangkan ya. Semuanya? Semuanya. Dituangin gini? Ya. Oke. Dituang. Oke. Dan silakan. Pakai ini ya? Iya. Jadi pas makan es krim vanilanya bareng sama beras kencur. Beras kencurnya ya? Iya. Okay. Enak ya. Jadi vanilanya, es krim vanilanya, tapi beras kencurnya masih berasa ya, karena tadi teknik yang itu jadi lebih pekat dia. Shot.
Ya. Beras kencurnya masih berasa, tapi es krimnya juga berasa, jadi perpaduannya unik sih. Target jangka panjang nih berapa tahun? Pengen ada berapa outlet atau pengen berapa ada menu? Apa nih target panjang? Kalau target panjangnya masih dalam mengawang-awang ya ibaratnya Starbucks untuk jamu. Oke. Tapi Dalam berapa tahun nih Mas bisa ada? masih belum bisa kita sih karena kan sementara pasar sedang gembar-gembornya lihat ginseng Korea, echinacea segalanya. Kita ada 15.000 resep jamu loh. Kalau dari sumber kekayaan alami ini kita yang paling kaya, jauh melebihi negara-negara lain. Kenapa tidak kita mulai melihat balik dengan apa yang kita punya? Apapun yang kelihatan kuno, lusuh atau kotor atau bagaimana, belum tentu tidak baik. Karena kembali lagi itu diturunkan dari leluhur kita, nenek moyang kita diturunkan satu persatu. Secara logika, apapun yang diturunkan pasti ada kebaikan di balik itu semua. Kalau nggak akan diturunkan kan. Ini kan masih baru. Jadi maksudnya apa? Seperti tadi aku bilang potensinya bisa saja kita ke arah bubble tea, bisa saja kita ke arah TWG, tinggal beli chandelier banyak, lalu toples-toples kaleng-kaleng, lihat aja bahan-bahan di toples itu segalanya. Bisa ke specialty, bisa ke mass. Berarti masih tadi ya, masih melihat Bisa- perkembangan pasar. Bisa ke ala seperti frozen yogurt, kasih Anda mangkok, Anda taruh sendiri beras, kencur, mau campur jahe, itu segalanya, di grind. Potensi pengembangannya masih sangat luas berarti ya. Apa nih Mas tipsnya dan mungkin inspirasi bagi orang-orang yang sebenarnya punya ide unik tapi kayak mulai takut nih, takut nggak pede mulainya. Kalau dari Mas Joni sendiri apa nih pesannya? Pesannya, tipsnya selalu bergerak, tetap bergerak. Bergerak maksudnya apa? Ide hanya akan jadi ide kalau hanya dipikir-pikirin aja, itu nggak akan ada gunanya. Ujung-ujungnya apa? Bereksperimentasi lah. Mau itu dengan bergerak maksudnya apa? Pergi cari orang yang relevan, obrol atau enggak lakukan eksperimentasi, dicoba idenya, dan ketika jangan gampang terpukul juga kalau menghadapi kesulitan. Karena bukannya apa? Semua ide bagus, yang bagus itu pasti susah. Karena kalau nggak susah ya orang lain udah pasti laksanakan. Jadi mungkin rubah persepsi, bukannya ini kayak wah ada halangan, benturan atau apapun kayak bahan ini tidak bisa. Coba rubah sudut pandang, coba cari cara untuk tapi tidak kehilangan goal. Oke Mas Joni, terima kasih untuk waktunya dan inspirasinya. Baiklah Sobat Bisnis, itu tadi obrolan saya dengan founder dari Acaraki, Mas Joni. Semoga kalian semua terinspirasi dan tidak ragu untuk terus bergerak kalau punya ide meskipun itu unik dan mungkin sulit. Oke, sampai jumpa.